Halo, semangat pagi. Perkenalkan, namaku Dewi Marito Tampu Bolon Mtep, peserta Latsar CPNS Polri Polda Jambi tahun 2021. Di sini saya akan mencoba merangkum pembelajaran mengenai komitmen mutu. Pertama-tama, kita mengartikan arti komitmen dan mutu. Komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang berjanji pada diri sendiri atau orang lain yang tercermin dalam suatu tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela. Sedangkan mutu adalah suatu nilai atau kualitas dari sebuah produk atau jasa, dan dalam hal ini kualitas layanan yang kita maksud adalah pelayanan pada masyarakat atau publik. Pengertian dari komitmen mutu itu sendiri adalah pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil, dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Nah, bidang apapun yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang PNS, semuanya harus kita lakukan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. Tujuan dari pelayanan berbasis nilai-nilai komitmen mutu, yang pertama, mengutamakan kepentingan sebagai pelanggan, menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah, meningkatkan kesetiaan dan kepuasan pelanggan, serta menjalankan tugas, peran, dan fungsi sesuai dengan ketentuan. Nilai-nilai dasar komitmen mutu, yang pertama, efektivitas, di mana efektivitas ini adalah sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Nah, karakteristik ideal dari efektif dan efisien ini antara lain penghematan, ketercapaian target, serta tepat sesuai dengan yang direncanakan. Pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat sehingga terciptanya kepuasan semua pihak. 3. Inovasi. Cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. 4. Orientasi mutu. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, orientasi kepada publik. 2. Orientasi kepada mutu, bekerja dengan baik dan benar. 3. Sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. 4. Cara kerja tim atau kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, komitmen pada kepuasan customer. 2. Cepat, tepat, ramah. 3. Melayani dengan sepenuh hati. 4. Melindungi dan mengayomi. 5. Perbaikan berkelanjutan. Proses implementasi manajemen mutu. Yang pertama, menganalisis masalah yang sudah diidentifikasi. 2. Menyusun rencana mutu. 3. Laksanakan pekerjaan berbasis rencana mutu. 4. Mengawal pelaksanaan. 5. Mengawasi ketercapaiannya. 6. Merancang upaya peningkatannya agar dapat membangun kredibilitas lembaga pemerintahan. Inovasi atau mati. Nah, terkait dengan komitmen mutu ada satu hal yang sangat penting, yaitu inovasi. Inovasi adalah mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi hal yang baru. Tapi yang patut kita pahami di sini adalah apa yang kita lakukan tidak harus sama sekali baru, tetapi merupakan suatu kreativitas. Pendekatan inovasi Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi
beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk 1. Produk, 2. Layanan, 3. Metode kerja, 4. Sumber daya. Cara berinovasi, yang pertama dengan penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan produk, jasa, atau proses yang pernah dilakukan sebelumnya. 2. Pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. 3. Duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada, tapi bukan semata-mata meniru melainkan menambahkan seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. 4. Dengan sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Nah, kesimpulan kali ini adalah yang pertama, setiap aparatur harus memiliki sense of quality dan semangat belajar yang tinggi sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, dan bahkan berbeda pendapat demi kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi arus globalisasi. 2. Sebagai ASN, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengutamakan mutu pelayanan yang cepat, tepat, profesional, namun tetap santun. 3. Senantiasa menjaga kualitas, bukan hanya kuantitas semata. Baik teman-teman, demikian pembelajaran mengenai komitmen mutu. Semoga berguna dan semangat pagi. Dah.